Ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memulai dan masuk kepada materi inti kita, bagaimana mendampingi anak-anak kita menggunakan gadget secara bijak, izinkan terlebih dahulu saya menyampaikan beberapa hal yang bersifat sangat prinsip sekali. Beberapa hal yang sangat esensi dalam pengasuhan dan pendidikan anak-anak kita. Yang pertama adalah bahwasanya pendidikan anak-anak dan pengasuhan anak-anak adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Sekali lagi saya ingin sampaikan, pengasuhan dan pendidikan anak-anak adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Belakangan ini bisa kita lihat bagaimana banyak sekali orang-orang yang akhirnya mensubkontrakan tanggung jawab ini kepada pihak lain. Ya, saya bayar nih sebuah lembaga, saya bayar sekolah, saya bayar lembaga khusus, gitu kan. Kita pindahkan tanggung jawab tersebut, berharap ini saya masukin anak saya ke sekolah dengan harapan nanti dia diajarin ibadahnya, dia diajarin akhlak yang bagus, diajarin seterusnya. Gitu. Sementara di rumah orang tua diam saja dan berharap sekolah bisa menjadikan anak hebat. Gitu. Nah, ini yang prinsip ini yang benar-benar harus masuk ke dalam pikiran kita. Kenapa? Karena keberhasilan pengasuhan salah satunya adalah karena kita memiliki dan memegang teguh prinsip ini. Allah mengamanahkan anak itu kepada kita, bukan kepada orang lain. Sekali lagi, Allah nitipinnya kepada kita, bukan kepada orang lain. Dan kelak, Allah akan tanya amanah tersebut kepada kita, bukan kepada orang lain. Allah tidak akan pernah tanya gurunya, ini kenapa nih anaknya seperti ini, bukan gurunya yang ditanya, tapi kita sebagai orang tua. Nah, oleh karenanya, kesadaran ini harus benar-benar muncul dalam diri kita. Dengan kesadaran ini, biasanya orang tua akan mulai membuat roadmap dan fokus pada anak-anaknya. Ya, anak saya 3, gitu kan ya. Masing-masing anak punya bakat yang berbeda, maka dibikin roadmapnya. Tujuan akhirnya sama, ya. Tujuan akhirnya sama. Bagaimana keluarga kita berkumpul di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, cacah lagi berikutnya. Di dunia ini bagaimana masing-masing anak ini memiliki peran peradaban yang baik. Bagaimana anak-anak bisa berkontribusi dengan kemampuan yang dia miliki. Terus dicacah, sehingga akhirnya kita bisa menentukan siapa-siapa aja orang bisa bersinergi. Kita kan sebagai orang tua memiliki kekurangan, tidak sempurna, ada kekurangannya. Ada sisi-sisi di mana kita tidak bisa memenuhi. Contoh, ada anak yang berbakat di bidang A, gitu. Sementara orang tua nggak memiliki kemampuan, maka kita harus cari partner untuk bisa bersinergi. Nah, cari partner tersebut, tapi roadmapnya dari kita sudah jelas. Gitu. Jadi mind system dalam pengasuhan anak, mind system dalam pendidikan anak itu kita. Yang lainnya adalah supporting system. Kita udah bikin roadmapnya, maka kita bisa tahu nih sekolah mana yang bisa kita ajak sinergi untuk mengembangkan potensi anak kita atau mengembangkan roadmap yang sudah dibikin. Saya pengen anak saya akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, di rumah sudah oke, tapi bagaimana dikuatkan kembali di sekolah. Saya pengen jiwa kepemimpinan anak saya bagus, maka saya akan cari sekolah tersebut. Saya pengen kreativitas anak saya terasah, maka sekolah mana? Nah, cari sekolahnya. Cari sekolahnya bersinergi dengan sekolahnya, di rumah tetap melakukan proses pengasuhannya bersinergi, ada komunikasi dengan sekolah dan seterusnya. Nah, dengan adanya roadmap tersebut juga kita akan tahu bagaimana pola asuh yang ingin kita terapkan terhadap anak kita. Yang pola asuhnya seperti apa, komunikasi dengan anak kita seperti apa, aturan mainnya seperti apa, dan seterusnya. Nah, sehingga ketika itu semua sudah bisa kita lakukan, gitu, tugas kita sebenarnya nanti akan jauh lebih ringan. Nah, dalam mengevaluasi juga nanti kita akan tahu ini salahnya di mana nih, kenapa roadmap tidak berjalan dengan baik, gitu. Maka kita akan evaluasi. Nah, yang bunda sekalian, kenapa penting sekali bagi kita untuk memiliki mindset ini? Karena nanti ujung-ujungnya adalah ketika sesuatu terjadi kepada anak kita, yang pertama kali kita evaluasi dari diri kita, bukan nyalahin yang lainnya. Ini gara-gara sekolahnya nggak benar aja, ini gara-gara tempat khususnya, ini gara-gara lingkungan, ini gara-gara handphone, gara-gara TV, dan seterusnya. Nah, nggak ada lagi kata-kata seperti itu. Tapi kita justru mengevaluasi, ada pola asuh yang salah nggak? Atau jangan-jangan
yang kita ajak sinergi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita evaluasi lagi untuk mengambil langkah selanjutnya. Nah, jadi itu ya yang Bunda sekalian, insya Allah ketika masing-masing kita sudah memiliki mindset yang betul terkait dengan hal ini, insya Allah kedepannya akan jauh lebih mudah. Dan tadi ketika sesuatu terjadi pada anak kita, maka yang pertama kali mengevaluasi adalah diri kita, mencoba melihat ke dalam diri kita atas sesuatu hal yang kurang baik yang terjadi kepada anak kita.